Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen basis data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inanika Skimawardani dengan nomor NIM 7211419193 dari Rombel Akuntansi B 2019. Kemudian, materi yang akan saya jelaskan pada bab ini ada operasi data, struktur basis data, contoh basis data relasional, membuat basis data, menggunakan basis data, personel basis data, kemudian penempatan sistem manajemen. Dimulai dari organisasi data, di sini ada hierarki, spreadsheet basis data sebagai spreadsheet sederhana, kemudian ada flat files. Untuk hierarki itu ada data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan dalam suatu hierarki file, kemudian untuk file itu bergabung membentuk record, kemudian kumpulan record bergabung membentuk suatu file. Untuk spreadsheet basis data sederhana, banyak pengguna telah mengenal spreadsheet yang terdiri atas baris dan kolom, kemudian yang digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data yang paling sederhana. Untuk flat files, itu ada suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kemudian ada file kunci. Dalam suatu tabel ada satu file atau kunci yang berisi satu nilai secara unik, mengidentifikasi masing-masing record dalam satu tabel. Kemudian ada tabel yang berhubungan dengan berbagi file yang sama. Ini adalah contoh spreadsheet Excel yang berisi nilai-nilai dari tabel mata kuliah. Kemudian struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui satu sistem manajemen basis data. Contoh basis data ada hierarki, kemudian ada jaringan dan relasional. Struktur basis data. Struktur basis data ada hierarki, jaringan, kemudian ada relasional. Contoh basis data relasional itu ada basis data jadwal dan ada konsep basis data. Untuk basis data jadwal itu contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan untuk piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Kemudian konsep basis data di sini ada integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Lokasi fisik pada media penyimpanan tidak bergantung pada persepsi menggunakan lokasi logis. Sasaran konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independen data. Membuat basis data itu ada dua, yaitu menentukan kebutuhan data, kemudian teknik pemodelan data. Yang pertama itu menentukan kebutuhan data atau menggunakan pendekatan berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, kemudian menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kemudian langkah-langkah pendekatan pemodelan perusahaan itu kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan ini mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jadi semua area diperhitungkan dari sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan ditingkatkan. Teknik-teknik pemodelan data itu ada dua. Yang pertama diagram relasi entitas dan diagram kelas. Untuk diagram relasi entitas itu menghubungkan antara kumpulan data yang konseptual sehingga rekodnya yang saling berhubungan dapat digabungkan secara bersama. Kemudian data yang berupa grafik ditujukan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan yang mengoperasikan data di dalam suatu relasi. Menggunakan basis data itu ada 4. Yang pertama laporan dan formulir, kemudian query, bahasa query terstruktur, dan pemrosesan basis data selanjutnya. Personal basis data itu ada 3. Yang pertama administrasi basis data adalah spesifikasi informasi ahli yang mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Kemudian programmer basis data itu menunjukkan spesifikasi dan seleksi tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir, tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data tersebut. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungan DBMS itu ada 4. Yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, kemudian mengambil data dan informasi dengan tepat dan cepat,
keamanan yang lebih baik. Di balik keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugian dari DBMS sendiri ada 3, yaitu memperkerjakan dan memelihara staf DBA, kemudian mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, kemudian membeli peralatan lunak yang sangat mahal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.